Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Allahu Akbar. Sebelumnya ada yang tidak hadir dari kelas 3? Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Kemudian dari kelas 4 ada yang tidak hadir? Hadir semua ya nak? Baiklah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, silakan anak-anak ibu dirapikan meja dan kursinya. Yang merah-merah diluruskan. Ya, dirapikan mejanya. Sudah. Hari ini kelasnya kita gabung ya, kita rangkap kelas 3 dan kelas 4. Karena kebetulan guru kelas 3 tidak hadir. Ibu itu ada urusan di luar. Jadi kelasnya kita rangkap. Udah, langsung aja anak-anak ibu kelas 3 dan kelas 4 siapkan alat tulisnya, buku dan pulpennya. Untuk kelas 3 kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup, dan untuk kelas 4 kita akan mempelajari bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kelas 3 tadi kita akan mempelajari apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Iya. Di lingkungan kita banyak kita temui macam-macam makhluk hidup. Apa saja contohnya? Manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri. Ya kan? Masing-masing makhluk hidup memiliki cara hidup yang berbeda, tapi mereka memiliki kesamaan, yaitu ciri-ciri umum makhluk hidup. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama, ini ada ya. Yang pertama ciri-ciri makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Kemudian yang kedua apa? Bernapas. Kemudian yang ketiga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang keempat berkembang biak. Yang kelima membutuhkan makan dan minum agar dapat berlangsungnya hidup. Yang keenam peka terhadap rangsangan. Ya kan? Semua makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian makhluk hidup juga bernapas. Prosesnya mengambil atau menghirup oksigen O2 dan mengeluarkan karbon dioksida CO2 dari tubuh makhluk hidup.
dan minuman dan minum. Untuk apa? Untuk menghasilkan energi dan tenaga agar dapat berlangsungnya melakukan aktivitas kehidupan. Ya. Kemudian bergerak, ya kan? Apa maksudnya bergerak? Gerak pada makhluk hidup tidak harus selalu berpindah tempat. Gerak merupakan perubahan posisi suatu makhluk hidup terhadap suatu acuan tertentu. Contohnya bisa kita berjalan, berlari, apalagi bergeraknya caranya melompat, ya, berapa lagi? Berenang, ya, itu contohnya bergerak. Kemudian bereaksi terhadap rangsangan. Apa itu maksudnya? Kemampuan untuk menerima dan menanggapi perubahan yang terjadi di sekitarnya. Kemudian tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya apa? Semakin kita dari kecil, dari bayi kita bisa semakin tinggi, semakin besar. Dan apa? Semakin pintar, banyak pengetahuan. Kemudian makhluk hidup juga berkembang biak. Berkembang biak untuk memperbanyak diri dan menghasilkan individu baru. Coba sekarang kelas 3 kita nyanyikan lagu Cicak-cicak di dinding. Masih ingat? Iya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Ya, dari situ bisa kita simpulkan bahwa cicak merayap. Merayap itu maksudnya apa tadi? Bergerak. Kemudian hap itu apa maksudnya? Ia membutuhkan makan dan minum. Lalu ditangkap itu juga maksudnya dia bergerak. Iya. Kemudian untuk kelas 3 silahkan dibuka bukunya halaman 20. Dikerjakan soal latihannya ya, Nak. Ya, silahkan dikerjakan dulu. Selanjutnya untuk kelas 4 tadi kita akan mempelajari bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Coba anak ibu, ada yang tahu bagian-bagian tumbuhan itu apa saja? Yang ada di dalam tanah apa namanya? Batang. Kemudian daun, bunga, buah, biji. Iya. Sama halnya dengan manusia, tumbuhan juga memiliki bagian-bagian tertentu, ya kan? Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Fungsinya untuk menyerap air dan mengokohkan tumbuhan. Bayangkan kalau suatu tumbuhan, misalnya pohon mangga, nggak ada akarnya, dia akan tumbang, ya kan? Kalau nggak ada akarnya, dia tumbang, ya kan? Karena nggak kokoh pohonnya itu, ya kan? Kemudian batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Akar baru batang. Apa itu fungsinya? Fungsinya sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Iya, pandai. Selanjutnya daun. Daun adalah tumbuhan yang tumbuh pada batang dan biasanya berwarna hijau. Fungsi daun adalah
Ya. Kemudian buah. Buah adalah tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji ataupun sebagai cadangan makanan untuk biji kecambah. Iya. Kemudian yang terakhir tadi apa? Biji apa? Biji adalah hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan serbuk sani dan sel telur pada putih. Ya. Contohnya seperti ini. Inilah dia contoh dari bagian-bagian tumbuhan. Ada daun, biji, buah, dan bunga. Ini dia contoh dari pohon apa? Ya, nanti ibu akan kasih tugas untuk kelas 4. Coba lihat di bawah itu di halaman 15 ada lembar evaluasi. Nah, silakan dikerjakan ya, Nak. Untuk kelas 3, udah selesai tadi tugasnya? Iya, tugasnya boleh silakan dikumpulkan di meja.